Bismillah heula Tad. Tulis bismillah heula Tad. Mulai. Ada mulai ya. Nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ya. Halo guys, halo guys, halo guys. Nah, mulai nih. Sapa dulu teman-teman yang ada ketahuan. Tad, nunggu nu masuk Tad. Nunggu nu masuk. Ada masuk Tad? Ada yang masuk nggak? Yap. Udah ada yang nonton itu? Coba cek. Cek. Ada. Udah baru 2 orang, baru mulai. Oh gitu. Oh, mau langsung mulai atau nunggu berapa orang gitu? Atau ngobrol-ngobrol? Ngobrol-ngobrol gimana gitu? Kedatangan tamu dari Bandung. Beliau ini salah satu guru saya di Unity. Jadi dulu dari tahun 2014 lah. 2014 itu pas gua terjun ke Android, yang gua kerjakan itu salah satunya Unity. Jadi kita ngerjain Android itu 3 platform. Android Studio, ada satu lagi Tools gitu, sama Unity. Nah Unity ini ternyata termasuk guru saya itu adalah Om Lucky. Jadi sebenarnya gue punya foto-foto nih tentang Om Lucky nih. Nanti tengah kita ini kan. Aduh, sebagai profil aja. Ini orang yang pernah diliput majalah game. Gue inget banget majalah game. Pernah ya? Gue inget banget ya. Tahun berapa ya? Lupa Iya. Jadi akhirnya kita silaturahmi, kenal dengan beliau, dan termasuk kalau di Unity beliau termasuk orang yang idealis di Unity gitu, nggak mau pindah platform lagi. Padahal untuk platform pembuatan game itu banyak banget. Benar. Bisa Wheelbox gitu kan, bisa apa lagi? Banyak banget. Ada Android Studio gitu. Cuman beliau ini salah satu yang memang fokus di Unity. Juga mungkin teman-teman ada yang banyak belajar ke beliau gitu. Ada orang Cianjur ya, ada orang mana gitu. Kita akan kupas tuntas apa itu Unity, bagaimana itu Unity, apa yang bisa dihasilkan dari Unity, dan produk apa saja sih sebenarnya Unity itu. Kita dengan Kang Luki ya. Kang Luki apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat ya. Kita earning sehat kan? absen dulu. Earning sehat lah. Oh iya, siap. Gak usah ngomongin earning. Gak usah. Mau cek dashboard nih. Jadi, gimana? Kita akan sapa langsung kapan lagi. Apa kabar, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa aja nih selama pandemi? Kesibukan sih mungkin sama seperti di timeline di Facebook. Rebahan sebenarnya kan kita kan social distancing nih. Jadi ya kita banyak di rumah sih. Walaupun sebelumnya juga memang sudah di rumah terus sih sebenarnya. Cuman sekarang sih lebih banyak ya garap-garap beberapa proyek sih. Proyek-proyek yang masih proyek pribadi. Ada juga beberapa garap kemarin sempat juga ya agak melenceng dari Unity, nyobain ke launching produk yang kayak gitu sih. Cuman Unity sih sekarang masih dipakai ya. Jadi maksudnya tiap hari juga tetap dipakai karena memang ada beberapa project yang memang tetap pakai Unity gitu. Walaupun memang itu produknya sendiri masih produk fisik, tapi tetap ada embel-embel Unity-nya gitu. Tad, perasaan agak nge-lag nggak sih Tad?
Hah? Nge-lag nggak sih Kayaknya videonya? nge-lag di Hah? sampai apa ya, Wak? Kalau di saya sih bagus-bagus aja, internet kecepatan tinggi. Di saya mah ini sih Tad. Aduh bentar ini. Nah, jadi gimana gimana? Mau lanjut? Wah, saya mau nanya nih, sebelum dengan Gimana? teman-teman kita tanya diskusi dengan teman-teman ya, Hmm, kita langsung aja lah, kita jangan terlalu lama karena ini juga hmm. sangat, gue tahu sendiri lu lagi sibuk ngurusin project akhirat gitu ya. Eh, Sebenarnya kenapa sih mesti Unity gitu? Dulu dari dulu tuh kenapa oh, sih sebenarnya? gini. Sebenarnya flashback ke awal Unity itu awalnya itu sekitar tahun 2009. Waktu itu masih Unity versi 2.5 kalau nggak salah. Itu di forum game development tuh dulu tuh sempat ada yang share gamenya, lumayan bagus nih gitu kan. Pas dicek, ditanyain, ternyata game engine-nya dia pakai Unity 3D. Nah waktu itu sebelumnya pakai game engine lain, jadi bukan 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 pakai game engine Unity 3D. Nah setelah pas cobain ternyata environment-nya, terus ya pokoknya alurnya segala macam tuh enak banget sih, cocok banget dengan alur workflow kerja saya gitu, dibandingkan dengan game engine yang sebelumnya. Yang pertama itu, terus yang kedua, oh ya waktu itu sempat ada dua pilihan game engine yang mirip-mirip Unity, namanya Shiva kalau nggak salah. Nah cuman salah satu kelebihan Unity itu yang pertama itu komunitas. Jadi waktu itu di Indonesia sih waktu itu masih belum terlalu booming banget Unity atau game development. Cuman komunitas-komunitas di luarnya itu solid gitu. Jadi pada saat kita ada masalah ataupun misalnya kita mau belajar apapun itu sudah ada komunitasnya yang lumayan gede waktu itu dan memang saling support waktu itu. Nah itu salah satu alasan kenapa waktu itu milih Unity dibandingkan ke game engine-nya ke Siva waktu itu. Nah setelah itu terus running sekitar tahun 2014-an apa 2013 lah kalau nggak salah, itu mulailah Unity-nya berpindah ke Android. Yang waktu itu kan mulai booming Android ya, tahun-tahun segitu ya, 2013 2014 lah. Nah dari situ yang biasanya Unity dipakai untuk bikin game versi PC, akhirnya pindahlah ke Android. Dari situ kenal dirimu Tad, ya kan? Wah, nah saya langsung berburu sama Ustaz gimana cari KW dan sebagainya gitu. Nah akhirnya Jackpot. sampai sekarang jackpot, jackpot dari KW dari kamu Tad. Nah jadi waktu itu kenapa sekarang masih bertahan di Unity? Ya sebenarnya sih banyak tools lain yang mungkin canggih ya, kayak Unreal Engine juga itu udah bagus. Terus dulu juga ada CryEngine juga. Nah cuman yang jadi masalah kan harus belajar lagi dari nol sih. Nah jadi kalau sekarang sih mikirnya udahlah yang sudah tahu aja nih, dari dulu kan dari tahun 2009 kenalnya Unity. Kalau misalnya harus pindah lagi ke engine lain ya minimal harus ada penyesuaian lagi gitu. Nah sedangkan waktunya sih sekarang kayaknya udah nggak mungkin untuk ngulik-ngulik hal yang baru kayak gitu. Jadi lebih ke manfaatin aja pengetahuan yang ada atau skill yang ada dikembangin gitu. Toh pada akhirnya juga user juga nggak terlalu peduli sih itu gamenya buatan Unity atau buatan AS atau buatan Buildbox misalnya atau buatan game engine yang lain. Yang penting kan iklannya tampil kan, itu aja. Yang Iya. penting iklan tampil sama in-app purchase jalan, udah itu aja sih. Masalah platform sih apa aja sebenarnya. Itu kurang lebih seperti itu sih Tad. Oke, ada lagi Tad yang mau ditanyain? Oh, Om Asep nih, suka bumi ikutan. Siap Om. Tad nge-lag Tad. nah, kita sebenarnya lagi tes juga sih ya, lagi tes 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 jaringan di rumah lagi bagus enggak gitu. Ternyata masih tetap aja. Saya jadi korban pertama buat ngetes. Jadi ini tes relay gitu Tad. Terus, Pak, nah, tahun Uh, 2013
2013 tuh gue juga ikut ikut main Unity juga ya. Jadi engine yang gue pakai itu Unity. Cuman karena basic gue memang gak terlalu apa ya, kayak jago di Hmm. gambar-gambar gitu ya. Sebenarnya apanya gitu. Akhirnya jerumusin gue ke teknik-teknik yang memang uh, 1 minute building gitu. Jadi cuma 1 menit bisa nge-build game gitu kan. Gue terjerumus tuh waktu itu tuh. Ganti icon, Dan cuma ganti icon, ganti kode admob. ganti icon doang gitu. Aduh, tapi sebenarnya Kadang-kadang pas gua lihat pas gua lihat apa namanya hasil dari Unity ternyata keren-keren banget kan. Jadi gamenya tuh benar-benar keren banget gitu. hmm, Dan karena basicnya bukan di desain grafis di apa komputer dan sebagainya gitu aja gue memang fokus di teks doang gitu karena prinsip itu yang penting learning ngapain juga punya aset gitu kan bikinnya kayak gitulah. Nah tapi jadi ternyata memang ya dari Unity keren-keren gitu. Ada nggak Pak hmm, contoh game tuh ada teman-teman yang tanya nih game pernah dibuat contoh di game share yang screen pernah dong. dibuat Ini mah jebakan, jebakan, jebakan. jebakan itu jebakan. Nanti lah ya. Nanti kita Oke, akan lihat hasil dari Unity. ada tenang aja. Tapi nantilah kita ini ya. Nah, Tergantung sih waktunya sih sebenarnya. Ya terus sebenarnya kalau Unity sekarang udah versi berapa? Unity sekarang udah 2021 kayaknya udah mulai ada ya. Cuman saya pakai masih 2019 yang LTS sama 2020 yang versi berapa gitu. Pokoknya karena ada beberapa versi yang memang dibutuhin. Kayak misalnya beberapa source code yang bisa dibukanya cuma di 2020 ke atas, terus ada juga yang dibuka di 2019. Tapi yang pasti source code 32 bit yang zaman 5.4 udah anggo semua tadi. Jadi sekarang kalau sekarang kan Android kan hampir mainnya pasti di 64 bit kan, 64 bit. Jadi pasti ke 2017 ke atas sih biasanya gitu. Nah, jadi yang sekarang dipakai sih masih 2019 sama 2020. 2019 yang LTS-nya, 2020 yang ada yang versi berapa gitu ya, lupa saya. Itu sih kalau kita coba share screen aja. Ini Itu ada yang bertanya nih dari Mas Iban. hmm, Dari Mas Iban. Belajar gimana? belajar ini dari nol berapa lama katanya? Sebenarnya sampai kalau mau dibilang ya, sebenarnya sampai sekarang pun masih belajar sebenarnya. Jadi kalau dari nol mungkin tadi diceritain 2009 baru 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 kenal pertama kali Unity, waktu itu masih versi 2.5 kalau nggak salah. Terus ya sampai sekarang pun masih belajar sih karena gini, perkembangan game engine sendiri juga itu berkembang lumayan pesat sih tadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngandelin ilmu yang tahun 2009 juga mungkin masih nggak relevan dengan yang sekarang karena API-nya juga udah banyak berubah, environment-nya juga udah banyak berubah. Terus ya banyak fitur-fitur baru gitu. Jadi kita belajar terus selama Unity-nya masih apa ya update gitu. Jadi paling yang bisa bertahan itu sebenarnya ini konsepnya aja sih atau misalnya pola pikirnya aja kayak misalnya kalau di coding itu ada yang namanya algoritma yang mungkin itu yang nggak berubah gitu. Nah, cuman kalau dari segi sintak dan segala macam kita tetap masih belajar kok. Gitu. Nah jadi nggak ada berhentinya sih maksudnya sampai sekarang pun malah Unity makin banyak fitur, makin banyak apa kemampuan yang lain gitu kan. Ya terus belajar gitu intinya mau nggak mau harus terus belajar gitu. Karena Unity yang versi 2020 ini jauh lebih canggih, jauh lebih banyak fiturnya dibanding dengan Unity yang versi 2 atau versi 4 gitu. Nah, jadi intinya masih harus terus belajar lah. Akbar, 2009 gue masih SMP dia udah bikin Unity, bukan bikin Unity. Baru kenal Unity, Bar. Oke, next ada lagi nggak yang mau nanya? Terus, Hmm. ini pertanyaan menjebak. Wah, nah, Nah, Unity sampai pernah ini nggak? Pernah pakai game engine lain? Dulu pernah saya waktu main ke rumah itu hmm. ada namanya apa?
Unreal. Ah, Tertarik juga oke, sih sebenarnya main Unreal tuh enak banget. benar-benar. Jadi gini, dulu sekitar tahun 2000-an awal, tahun 2000 sampai 2003 lah ya. 2000 sampai 2003 itu ada game engine yang lumayan populer, namanya tuh 3D Game Studio kan. Nah, jadi waktu itu sih masih gamenya masih belum ke Android atau ke smartphone, jam-jam segitu sih masih handphone biasa kan. Nah, itu lebih ke game triple A, jadi lebih ke game-game PC sih sebenarnya. Nah, habis itu untuk yang untuk yang 3D nih. Untuk yang dua dimensinya dulu sempat pakai game makernya Yoyo, dari punya Yoyo Publisher itu. Nah, itu ada game maker. Nah, setelah itu 3D Game Studio berlanjut sampai ke sekitar tahun 2008-2009 lah. Cuman karena memang itu rumit banget, environment-nya nggak terlalu nyaman sih sebenarnya. Nah, baru 2009 baru masuk ke Unity. Terus tengah-tengah sempat juga ada Unreal Engine yang kayak gitu. Sempat buka-buka sih, cuman waktu itu Unreal masih belum apa ya, masih belum banyak support ke Android waktu itu tadi. Belum seperti sekarang. Jadi waktu itu Unreal tuh lebih banyak ke game triple A-nya gitu. Nyobain lagi ada CryEngine kalau nggak salah. Nah, tapi itu juga cuman hanya sekedar oh kayak gini loh gitu. Terus kalau misalnya Unreal, oh kayak gini loh gitu. Nah, jadi cuman sebatas tahu environment-nya sedikit, habis itu ya udah sih. Nah, akhirnya balik lagi ke Unity sih sebenarnya. Karena memang mungkin rezekinya sudah di Unity sih sebenarnya. Nah, seperti itu, Tad. Oke, Tad, ada lagi, Tad? Ada lagi nih, yang bertanya, bisakah Python, nih dari Mas Faisal Misbah, bisakah Python di Unity? Python sebenarnya bisa, karena kalau sekarang Python masih disupport atau enggak ya? Jadi dulu tuh Unity sempat ada 3 bahasa kalau misalnya ya. JavaScript, C#, sama Python kalau salah. Nah, cuman yang sekarang tuh kayaknya JavaScript udah mulai nggak dipakai lagi di situ. Terus sekarang pasti kebanyakan developer atau si programmernya sendiri dia menggunakan di C# sih sebenarnya. Karena dari segi apa ya, waktu pas kemarin sempat baca-baca di forum juga katanya sih antara JavaScript, Python dengan C# itu tingkat kecepatan processingnya lebih cepat di C#. Nah, jadi akhirnya developernya banyaknya yang ngodingnya ya di C# gitu. Termasuk saya juga awal-awalnya tuh JavaScript banget. Jadi waktu dulu Unity masih Unity versi 5 ke bawah itu saya kebanyakan mainnya di JavaScript sebenarnya. Karena memang lebih fleksibel saja sih waktu itu. Nah, cuman karena perkembangan zaman, akhirnya mau nggak mau harus beralih ke C#. Karena waktu itu juga ternyata source code tuh kebanyakan yang mainnya di C#. Jadi mau nggak mau harus konversi ke C#. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah masih di C# terus. Nah, seperti itu, Mas Faisal. Wih, suhu ini. Mas Faisal ini suhu saya. Suhu dari Makassar. Apa kabar, Hu? Oke, next time. Aduh, ini ada pertanyaan lucu banget. Dari ini salah satu suhu saya juga kayaknya mau menjebak nih. Duit dari Unity gimana nyarinya? Terima kasih, Kakak. Ini pertanyaan serius loh, bercanda nih. Sebenarnya sama seperti yang dirimu, Hu. Jadi nyari duitnya ya dari iklan, Hu. Cuman kan kalau dirimu kan udah masternya lah, udah tau lah. Kalau Unity mungkin salah satu kelebihannya selain AdMob tuh ada Unity Ads juga gitu. Jadi di Unity Ads tuh kalau saya sih pakainya lebih ke video reward-nya ya. Jadi video reward itu buat CPM-nya mungkin agak lebih gede sih dibandingkan dengan AdMob. Tapi walaupun juga itu tergantung ke lokasi juga sih. Ya mungkin CPM Indo dengan CPM US atau Eropa juga tetap berbeda gitu. Ini kayaknya Om Najar Hidayat atau Om Babe ini kayaknya mau ngetes ini. Padahal saya tahu dashboard-nya kayak gimana. Oke, lanjut lagi, Tan.
Next. Ada lagi nggak? Todd. Halo, masih live nggak sih? Kalau live, komen dong, komen dong. Komen dong. Masih jalan ya? Kok si Ustadz ngilang? Parah nih si Ustadz nih. Gue ada, gue ada nih. Tuh, kan. Kamu kemana Tan? Parah Tan. Yang awal tinggalin nih. Kamu lari kemana Tan? Parah. Nih coba ada pertanyaan nih dari Om Babe nih. Duit dari mana nyarinya? Itu sebenarnya si Ustadz yang lebih jago. Ada yang nanya lagi dari Mas Akbar. Dari Mas Akbar nanya nih. Gini, kalau Unity Edge itu kalau nggak pakai engine Unity sama non engine, gedean mana? Tanya, dapatnya tahu nggak tuh? Sebenarnya sih jawaban pastinya nggak tahu Bar. Yang pertama ya, saya belum pernah ngupload atau belum pernah nge-publish aplikasi atau game yang pakai AS. Jadi, seumur saya main di Android sama di AdMob tuh atau di publisher ya, itu semuanya base-nya ke Unity. Jadi selama ini jujur belum pernah sama sekali nyobain publish yang non Unity gitu Tad. Bukannya apa-apa, nggak bisa beneran, nggak ada yang ngajarin seriusan. Itu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan gedean mana, nggak tahu juga sih. Ya mungkin sebenarnya lebih banyak faktornya mungkin ya, lebih banyak ke lokasi sih. Lokasi sama keyword yang ditembak gitu. Kalau misalnya saya pakai Unity Edge di Indonesia dengan target marketnya yang di US, ya pasti lebih gede di US sih sebenarnya gitu. Itu mungkin Bar. Tapi lebih jelasnya nggak tahu ya, soalnya belum pernah sama sekali menggunakan AS gitu. Itu. Next, ada lagi nggak? Ini si Ustadz ngilang lagi, si Ustadz. Ada gue. Tenang aja sih, gue nggak tinggalin, tenang aja. Ada. DX Unity masih berseliweran. Ada yang punya obatnya ada di asesor kalau nggak salah. Obatnya ada di asesor. Tapi memang kalau misalnya nggak bisa beli obatnya di asesor, sebenarnya sih ada salah satu cara. Jadi saya kemarin sempat cobain naruh asetnya memang nggak di APK gitu. Jadi APK-nya cuma sebagai launcher aja. Nanti pada saat APK itu sudah install, dia akan otomatis update aset-asetnya. Ya sama kayak game PUBG, kalau misalnya dia update map atau update apa gitu. Nah, itu kita bisa taruh di server kita gitu. Dan semuanya di situ. Kayak misalnya aset 3D, aset gambar, aset audio, aset iklan dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ada dua pilihan. Yang pertama bisa beli obatnya di asesor. Kalau nggak salah dulu sempat ada deh. Jadi yang si perusahaan DevX itu dia ngeluarin juga anti decompiler itu yang ininya di asesor tuh ada. Atau yang kedua, kalau misalnya nggak mau itu di clone atau dibongkar asetnya, itu tinggal pindahin aja aset kita ke server. Nah, jadi pada saat kita running, nah dia baru mendownload asetnya. Unity yang terbaru tuh sekarang udah sistemnya kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya objek 10 nih, kalau yang lama kan biasanya kan objeknya kan disimpan di library tuh di dalamnya. Nah, itu akan bikin berat. Nah, kalau Unity yang sekarang tuh dia punya teknologi hanya menampilkan pada saat dibutuhkan gitu. Dan itu bisa disimpan di server sebenarnya. Ada sih, ada nama fiturnya kalau salah. Dan itu pernah dicobain juga, ya lumayan. Cuman yang agak lumayan sih sebenarnya biaya servernya aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja Om Babe. Om Najar. Jangan-jangan Om Najar juga punya nih DX-nya.
Kalau punya bagi Om. Next, start. Wah, ini kok hostnya parah nih, hostnya parah banget nih. Hostnya parah gua banget. ada. Hostnya nge-lag. Hostnya nge-lag. Nah, Oke, next. ada nih, prospek game developer ke depan. Hah? Apa? Ada kado pesan. Oh, Prospek game developer ke depan seperti apa? Oke. Kalau prospeknya sih untuk lokal ya, lokal Indonesia sekarang udah mulai banyak. Kalau ngelihat di forum-forum game developer, itu udah mulai banyak game-game indie yang berhasil tembus ke ini loh, ke pasarnya, marketnya dunia. Malah minggu-minggu kemarin tuh ada salah satu publisher, saya sebutin aja lah nama publishernya, Toge Publisher, dia publish di Steam. Dia itu dapat nominasi penghargaan juga untuk game indie yang lumayan agak gede gitu. Nah, jadi intinya game-game indie di kita tuh udah banyak yang masuk ke apa ya? Ke kayak semacam award yang lumayan bergengsi gitu. Yang terakhir tuh Toge Production, gamenya tuh kalau nggak salah Coffee Shop atau apa ya? Coffee Talk. Coba search aja di Steam tuh ada. Itu padahal gamenya 2 dimensi dan retro. Kalau nggak salah visual novel gitu gamenya itu. Nah, game-game yang simpel seperti nggak simpel sih, cuman maksudnya game-game retro pun itu masih laku gitu, bahkan masuk nominasi gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya prospeknya lagi di Indonesia mungkin agak lumayan masih menjanjikan lah sebenarnya. Kalau misalnya punya duit dan punya waktu dan punya tim, mungkin bisa bikin game developer yang lumayan serius, nanti bisa publish di Steam misalnya, atau misalnya ke konsol. Atau kalau misalnya mau single developer atau single publisher, yang mungkin bisa ngikutnya Ustadz, jadi publisher Android, gitu kan. Terus daftar di Edmo, Startup, Unity S, dan lain-lain. Karena sekarang tuh sebenarnya untuk bikin game sendiri nggak terlalu repot kayak tahun 2000-an lah, yang semuanya tuh diketik dari nol gitu. Karena sekarang Unity sendiri udah lengkap banget, aset-asetnya tuh udah banyak, udah tinggal beli aja di Asset Store mau bikin game seperti apa. Kayak game saya juga itu sebagian besar hasil beli aset dari Asset Store, terus tinggal modifikasi 1, 2, 3, ya udah tinggal publish di situ gitu. Jadi kalau sekarang sih udah nggak bikin dari nol banget gitu. Terakhir bikin dari nol banget tuh sekitar tahun 2010 lah, karena memang Asset Store juga masih belum secanggih sekarang. Tapi kalau sekarang sih udah banyak aset-aset di Asset Store yang harganya pun sebetulnya terjangkau. Misalnya 60 sampai ke $100 itu dibandingkan kita bikin sendiri ya lebih murah beli itu gitu. Asal nanti tinggal dimodif lagi sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan nih dari Suhu Mahmufid. Kalau jadi affiliate game, dibahas juga dong caranya yang sudah terbukti bukan scam. Saya kurang paham sih affiliate game. Kemarin sempat dengar juga ada game yang dibayar gitu ya. Cuman saya belum pernah nyobain. Belum pernah nyobain game kayak gitu sih, Om. Jadi masih kurang tahu juga. CPM Unity di masa pandemi kok jelek ya? Ada tips khusus biar CPM-nya naik? Ini black hat apa white hat, Om? Ya sebenarnya saya juga ngerasain sih. Bahkan Edmo pun juga CPM-nya jelek gitu. Jadi mungkin karena pandemi, mungkin advertisernya pada lari atau budgetnya dikurangi, kita juga nggak tahu. Cuman ya kalau tips khususnya sih mungkin kalau misalnya ini targeting ke negara-negara yang premium aja sih, Om, kayaknya, Om. Karena kalau ngelihat Indo sih lumayan jelek sih memang sih. Kalau ngelihat Indo ya CPM-nya juga masih kecil gitu. Cuman yang saya rasain sih nggak sejelek
AdMob sih. Kalau di saya pribadi ya, kalau di saya pribadi ECPM Unity itu masih lebih mending dibandingkan dengan ECPM-nya AdMob gitu. Nah, nggak tahu kalau yang di dashboard teman-teman ya, karena saya pun juga ngalamin itu gitu. Karena dari 1000 impresi itu bisa kelihatan lah ECPM-nya berapa gitu. Bahkan CPM di Unity yang biasanya 1000 impresi itu udah agak lumayan, ini memang agak turun, bisa juga sama sih seperti itu. AdMob lebih parah lagi sih sebenarnya. Tapi itu hanya ada di saya ya, maksudnya hasil ngeliat di beberapa akun saya sih. Kalau yang teman-teman nggak tahu, mungkin kayak kemarin sempat ngeliat ada yang CPM-nya AdMob masih gede-gede juga ada sih. Nah mungkin injek keyword atau apa saya masih kurang paham gitu. Oke, seperti itu Om Babe. Ada lagi? Om Faisal, bagusan mana Unity sama Unreal? Kalau ngelihat hasilnya, ya Om ya, waktu pas kemarin Unreal 5 itu hasilnya keren banget. Bagi game developer yang mau terjun di konsol atau di PC, mungkin lebih memilih ke Unreal sih sebenarnya, karena memang di setnya ke sana sebenarnya. Unreal itu sampai kalau nggak salah waktu pas kemarin lihat itu dia bebas banget di modelingnya. Kalau biasanya kan kita low poly segala macam, terus ada teknik teksturnya di bumping atau di normal map. Unreal tuh kemarin sempat lihat malah itu tanpa normal map dan itu mulus banget gitu. Jadi emang pure benar-benar detail sampai ke jutaan polygon pun dia masih lancar. Tapi nggak tahu prosesornya seperti apa. Katanya sih untuk PS yang terbaru ya katanya itu. Tapi secara pribadi saya sendiri masih menggunakan Unity karena memang kebutuhannya juga nggak sampai sedetail seperti itu sih. Jadi karena memang kebutuhannya kan masih ke publish Android atau iOS. Itu dua aja sih itu sebenarnya. Jadi selama ini Unity sudah bisa mengcover itu gitu dengan aset-asetnya, dengan apa, dengan fitur-fitur yang lainnya itu masih sampai saat ini sih masih mengcover gitu. Karena belum ada kebutuhan untuk pindah platform. Kayak misalnya saya mau nyobain ke Steam misalnya gitu kan, ya mungkin kalau misalnya diperlukan ya mau nggak mau harus ganti ke Unreal gitu. Nah, seperti itu Om. Tapi balik lagi nanti tiap orang pasti beda-beda. Ada yang memang senang di Unity, ada yang senang di Unreal. Ya itu tergantung ke orangnya lagi sih. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman pakai Unity. Tapi kalau untuk melihat canggihnya sih Unreal sih kayaknya. Gitu. Itu Om. Jawabannya Om Suhu. Oke, next lagi. Mungkin ada lagi? Ada lagi nggak? Tad. Kamu di mana, Tad? Ada gua. Aduh, si Tad. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau ngomongin Unity, kita akan coba lihat yang salah satu karyanya Bang Lucky. Bang, bisa lihatin nggak Bang, share screen Bang? Sebentar, saya coba dulu buka ya. Bisa sih kayaknya. Bentar dulu. Bentar, Tad. Bisa aja sih. Ini lagi buka dulu, Tad. Buka dulu Unity-nya, Tad. Oke, sambil nunggu Unity-nya, mungkin ada yang mau tanyain lagi nggak? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini kita loading dulu Unity-nya. Coba. Ada lagi nggak yang mau nanyain? Wah, jadi kalau misalkan mau main Unity nih, mau engine Unity yang dipakai gitu, kira-kira apa namanya, Apa gimana? spek komputer, mana spek komputernya? Oh, spek komputer ya. Spek komputer kemarin sempat nyobain di Core i3. Core i3 itu sebenarnya masih ngangkat lah ya. Untuk game-game base-nya yang ke Android sih, sebenarnya itu masih ngangkat. Tapi kalau misalnya mau lebih nyaman lagi, ya mungkin di atasnya lah. Core i5 atau yang AMD yang sekelas dengan Core i5. Jadi sebenarnya gini,
Mungkin bisa aja jalan di Core i3 atau di yang sebelumnya. Cuman yang jadi masalah tuh kadang-kadang loadingnya beratan gitu. Kadang-kadang loadingnya berat. Jadi nggak apa ya, menghambat pekerjaan aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau ya mending upgrade ke Core i5 atau yang ke atasnya gitu. Seperti itu kan. Itu apa itu kan? Tadi gak usah promo itu tadi gak usah. Gak usah tadi, gak usah tadi. Ini aku cobain play dulu ya bentar ya. Ini ya. Nanti aku kepilih. Bentar. Cobain buka dulu. Pikirannya wah kepijit sama gua. Itu. Nih, aku cobain ya. Aku cobain dulu bentar. Di share screen nih, share screen. Share screen. Nyari. Nah ini sih sebenarnya ini aset dari Asset Store. Jadi memang Asset Store sendiri nyediain sebuah SC atau aset yang bisa apa ya? Ini lagi. Yang bisa dipakai buat belajar sebenarnya. Nah ini seperti ini. Nah ini sebenarnya Unity sudah nyediain aset yang lengkap banget sih sebenarnya. Jadi kita tinggal belajar gimana cara kerja atau environment dari si Unity seperti apa gitu. Nah ini seperti ini. Dan ini non coding sih sebenarnya hampir semuanya ini asetnya aset gratis dari Unity. Nah seperti ini. Wah, Nah ini aset-asetnya. Jadi Unity sendiri udah nyediain sih sebenarnya tadi. Jadi fasilitas untuk belajarnya tuh udah banyak gitu. Udah gampang banget lah, tutorial sudah banyak, forum diskusi juga udah banyak, asetnya juga udah banyak gitu. Seperti itu. Oke, next. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Intinya sih sekarang gini, bikin game itu kadang-kadang nggak harus ngerti coding sih sebenarnya. Mungkin ngerti coding itu bagus ya, maksudnya pasti ngebantu. Cuman nggak selalu harus ngoding sih, karena game engine sendiri sekarang udah canggih dan udah mulai banyak yang klik drag gitu. Terus sekarang pun juga udah ada bahasa-bahasa visual scripting yang memang udah support sama Unity. Kayak misalnya Playmaker, itu juga udah tanpa coding, kita tinggal drag aja state mesinnya. Ada juga yang gratisnya malah Bolt tuh udah diakuisisi sama Unity, jadi udah gratis gitu. Mang, mau nggak ngisi kelas di pesantren digital Tegal? Kalau misalnya online sih, insya Allah ayo aja lah. Asal disesuaikan aja waktunya. Tapi kalau offline kayaknya masih belum bisa. Offline sekarang saya lagi nggak bisa kemana-mana dulu, soalnya emang gitu. Tapi japri aja lah, kontak aja. Kalau jadwalnya oke, materinya yang basic-basic sih ayo aja. Gitu. Oke, next. Ada lagi? Itu Unity. Untuk Unity juga nggak hanya terbatas ke game 3D sih sebenarnya. Game-game 2 dimensi juga masih bisa. Bang, plugin recommend buat remote ads-nya dong selain Glay. Ada yang murah sih sebenarnya. Bentar, saya search ya. Ada namanya, sebentar, kalau nggak salah Easy Ads Pro. Easy Ads Pro itu lumayan lah. Harganya sekitar $7. Itu bisa dipakai. Gitu. Tapi paling nyaman sih Glay sebenarnya. Paling nyaman. Glay itu paling nyaman dan memang gampang juga dipakainya sih.
Dan memang udah lama juga pakai itu sebenarnya. Gitu. Tapi bukannya mau remote edge-nya pakai JSON aja, Mang Wahyu. Kan udah jago JSON-nya. Nggak usah pakai glay-glayan lagi. Gitu. Next, ada lagi nggak? Tad? Ada lagi, Tad? Start. Start mana start? Mang Wahyu ini sebenarnya jagonya unit di guru saya. Dia ngetes saya, Tad. Kamu Ya, Mang Wahyu. Bang, halo. Tad nge-lag Kan gitu. kita pakai JSON tuh. Hah? Nge-lag ya? Nge-lag. Ulang. Kita kalau di Android Studio kan kita pakai JSON tuh. Kalau di Unity pakai Glay gitu. Apa sama aja sih JSON. fungsinya? Kalau Glay mah nama plugin, Tad. Tetap aja sistemnya JSON. Kalau mau itu mah JSON, cuman Glay nama plugin sih. Nama plugin di Unity. Kayak misalnya buat ads, buat atau buat apa? Yang lain lah itu pakai Glay. Harganya sekitar $60 gitu kalau saya. Untuk yang all in ya, kalau untuk ads-nya doang sekitar 20 atau $25 gitu. Dan itu gampang, tinggal ngetik 2 baris langsung keluar iklannya gitu. Jadi nggak harus ngetik coding dari ini Fitno, enggak sih. Itu Game yang lagi running boleh dong dititip iklannya doang game yang lagi running ada Tad. Ya itu mah game yang waktu itu di timeline itu. Apa namanya? Game yang tembakan gitu ya. Ya sih sekarang sih sebenarnya lebih lagi senang-senangnya main di FPS sih sebenarnya. FPS third person. Jadi ada saran channel YouTube untuk belajar editing buat game nggak kan? Ada. Namanya ini siapa tuh? YouTube deh. Aduh, kok nggak lupa ya saya. YouTube langganan saya. Barclay. Aduh, gimana ngomongnya? Barclay channel ya, coba itu. Coba saya search ya. Braccase, sorry namanya Braccase. Nah itu bagus banget sih sebenarnya. Saya juga banyak belajar di situ ya. Nih, coba aku share screen lah bentar. Cuman sayang dia tutup account sih kalau nggak salah. Mungkin udah bosen atau dia bikin project baru atau apa. Nah tapi ini channel keren banget sebenarnya, banyak banget inilah. Nah aku kasih lihat ya, bentar. Share screen. Share screen, bentar. Ini nih. Nah ini, kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Nah ini channel Unity yang paling keren sih sebenarnya. Jadi materinya gampang banget dicerna, terus banyak juga menyelesaikan masalah-masalah yang biasa didapat sama developer gitu kan. Dari mulai basic sampai ke intermediate itu ada semua di sini. Gitu. Nah ini seperti ini nih. Nah ini banyak banget. Mau bikin game apa, FPS, Combat dan sebagainya, ini resource banget sih. Cuman kalau masalah nah ini nih, 4 bulan yang lalu dia udah goodbye sih. Dia udah tutup account. Oke. Nah gitu, stop ya. Nah jadi itu channelnya.
Itu saran channel ya, saran channel. Walaupun channel yang lain pun bagus-bagus, banyak-banyak, banyak yang bagus-bagus juga. Cuman channel yang tadi itu yang menurut saya sendiri memang lebih lebih nyambung sih, lebih gampang dicerna aja sih sebenarnya itu aja sih. Nah, Hmm. ada nggak demo lah, satu demo produk Wah yang dari Unity? Gamenya boleh sih, ntar coba search ya. Aduh, waktu KW-nya ketahuan kan. Bisa. Jangan nanti ketahuan tuh KW-nya. Nah, ini salah satu aja ya, salah Yang satu aja sederhana sih aja. sebenarnya. Ya, Nah, satu aja. ini yang mungkin teman-teman juga sebagian udah pernah lihat lah di pernah di-share juga di timeline sih sebenarnya. Coba bentar. Nah, ini sih sebenarnya ini udah pernah juga di-share. Jadi ini waktu pas kemarin sekitar bulan Maret kali ya. Ini waktu pertama lockdown sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya nggak semuanya full dibikin sih sebenarnya. Ini kan semua dari Assetsource. Template, terus misalnya environment segala macam. Paling ya kita ubah-ubah dikit lah di situ. GUI-nya kita ubah, terus alurnya juga kita ubah dan sebagainya gitu. Jadi bikin game yang kayak gini pun nggak dari nol, karena kalau dari nol mungkin dua tahunan baru kelar sih kayaknya. Ini paling cuma berapa bulan ya, sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan 4 bulan mungkin itu udah bisa kelar sih sebenarnya gitu. Nah, ini gamenya seperti ini sih sebenarnya. Nah, ini di Play Store udah ada sih. Ini seperti ini. Nah, ini tuh sempat ngedrop rating kan gara-garanya waktu itu kan sistem client server nih. Pada saat itu servernya nggak diperpanjang. Jadi pada saat user install gamenya itu dia nggak bisa download aset. Gitu. Nah, ini berapa bulan kemudian baru sadar, oh iya ternyata ini servernya mati nih. Nah, akhirnya di update lagi. Gitu. Nah, jadi ini sempat drop banget ini karena kalau melihat ratingnya tuh banyak yang komplain katanya nggak bisa download. Nah, ini game parah amat. Nah, ini dia waktu itu memang download asetnya nggak bisa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu contoh gamenya. Contoh game yang yang pernah dipublish. Mang, gimana cara bikin game Nebor? Daripada bikin game Nebor, mendingan bikin guide-nya aja, Mang. kayak guru kita kan, yang dari Tegal. Itu kan KW kamu, Tan. Itu kan KW Iya. Itu kan KW kamu, Tan. Tapi yang dapat duitnya kan orang lain. Itu kan masalah rezeki kita. Kamu yang nemuin KW, orang lain yang kayaknya gitu. Kamu kan tugasnya seperti itu, hanya nemuin KW aja. Kalau wali kan emang dia menemukan rezeki untuk orang lain. Betul. Tapi kan gara-gara KW Nebor kan kamu kan bisa pesta kan, Tat, di Tegal. Ya. Gitu. Oke. Wah, ini mah Kiki Akbar mah ini mah ngetes ini mah. Dia ngetes KW Nebor katanya masih jalan atau enggak. Cobain aja, Hu. Paling juga suspend. Next ada lagi nggak? Kayaknya kita udah 1 jam ya. Makasih banyak buat silaturahminya. Siap. Udah beres, Tan? Udah beres? Ini serius udah beres, cuma gini doang? Nah, beres banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan kalau mau belajar Unity bisa inbox aja lah, Amluki gimana caranya gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan saya bisa pengen belajar, ya komunikasi aja langsung dengan beliau ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Bang Logi, makasih ya udah. Terima kasih sama buat teman-teman yang sudah hadir. Makasih banyak. Terima kasih banyak, teman. Sehat-sehat selalu, Tan. Sehat-sehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.